Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi di kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alat pelindung diri atau personal protective equipment. Terdapat 4 dari tujuan kuliah kita kali ini. Yang pertama, saya harapkan mahasiswa mampu memahami bahwa alat pelindung diri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan bahaya. Lalu yang kedua, saya harapkan mahasiswa nantinya mampu menentukan alat pelindung diri yang tepat berdasarkan potensi bahaya yang memapar pekerja. Lalu yang ketiga, saya harapkan mahasiswa mampu menjelaskan tanggung jawab baik dari pengusaha ataupun pekerja terkait dengan alat pelindung diri. Lalu yang terakhir, saya harapkan mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan pelatihan terkait dengan alat pelindung diri. Referensi utama dari perkuliahan ini banyak saya ambil dari publikasi OSHA nomor 3151 yang berjudul Personal Protective Equipment. Karena banyak referensi yang saya ambil dari OSHA, maka alangkah baiknya kalau kita tahu apa itu OSHA. Ya. OSHA merupakan salah satu bagian dari Departemen atau Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat. Ya. Amanat undang-undang yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja di Amerika mengamanatkan badan ini untuk memastikan bahwa pekerja bekerja di lingkungan yang aman dan sehat dengan cara menyediakan training, outreach, education atau pendidikan dan pelatihan. OSHA sendiri merupakan kependekan dari Occupational Safety and Health Administration. Apa itu alat pelindung diri? Jadi alat pelindung diri merupakan peralatan yang dipakai untuk meminimalisasi paparan terhadap bahaya. Bahaya tersebut dapat berupa bahaya kimia, radiologi, fisik, elektris, mekanis, dan jenis-jenis bahaya yang lain yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Boleh dikatakan alat pelindung diri merupakan salah satu bentuk pengendalian bahaya yang paling tidak efektif. Ya. Jadi sebelum kita berpikir mengenai terkait dengan penggunaan alat pelindung diri, maka apabila memungkinkan kita sebaiknya melakukan pengendalian bahaya dengan metode-metode yang lain. Ya, yang paling efektif tentunya eliminasi, di mana kita menghilangkan bahaya tersebut. Ya, lalu yang semakin turun dari tingkat efektivitasnya yaitu substitusi. Lalu yang ketiga ada control engineering. Lalu yang keempat sebelum alat pelindung diri adalah administrative control. Karena dia merupakan bentuk pengendalian bahaya yang tidak efektif, maka boleh dikatakan alat pelindung diri merupakan pertahanan terakhir terhadap bahaya di tempat kerja. Kenapa alat pelindung diri dapat dikatakan sebagai bentuk pengendalian bahaya yang tidak efektif? Hal ini didasari terhadap beberapa alasan. Ya. Yang pertama, alat pelindung diri hanya melindungi orang yang memakai equipment tersebut. Jadi bisa teman-teman bayangkan, semisal di suatu area kerja terdapat sebuah mesin yang sangat bising, ya. Dan ketika kita bicara alat pelindung diri sebagai metode pengendalian bahaya, khususnya bahaya kebisingan, maka hanya operator yang mengenakan alat pelindung diri yang berupa misalnya earplug yang dapat terlindung dari paparan bahaya dalam bentuk kebisingan. Operator lain yang tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut boleh dikatakan tidak terlindungi, ya. Berbeda jika kita melakukan eliminasi, ya. Berbeda ketika kita melakukan eliminasi terhadap kebisingan yang ditimbulkan mesin tersebut,
sehingga nantinya semua orang yang berada di lingkungan tersebut dapat terlindung dari bahaya kebisingan. Lalu yang kedua, alat pelindung diri mengharuskan orang tersebut menggunakan alat pelindung dirinya itu secara terus-menerus ketika orang tersebut bekerja. Ya. Jadi ketika misalnya orang dalam 8 jam kerja, orang tersebut sempat melepas alat pelindung dirinya dan lain sebagainya, maka akan ada chance bahwa orang tersebut tidak terlindungi. Ya. Lalu yang ketiga, bahwa alat pelindung diri mengharuskan seseorang itu untuk menggunakannya secara benar. Ya, karena kalau tidak benar berarti boleh dikatakan orang tersebut atau operator tersebut tidak terlindungi. Lalu alat pelindung diri harus segera diganti ya ketika sudah rusak atau ketika sudah tidak memberikan suatu proteksi tertentu. Setidaknya terdapat 7 jenis alat pelindung diri ya. Yang pertama yaitu head protection atau pelindung kepala ya. Lalu yang kedua eye dan face protection atau pelindung mata dan muka. Lalu yang ketiga respiratory protection atau pelindung sistem pernafasan. Lalu yang keempat hearing protection atau perlindungan terhadap pendengaran manusia. Lalu yang kelima hand and arm protection atau perlindungan ke lengan dan telapak tangan manusia. Lalu yang keenam foot and leg protection yaitu perlindungan terhadap kaki manusia. Lalu yang terakhir body protection atau perlindungan terhadap tubuh manusia. Jenis alat pelindung diri yang pertama yaitu head protection. Boleh dikatakan head protection diperlukan apabila seorang pekerja itu berada atau bekerja di lingkungan yang mengandung bahaya seperti terdapat benda-benda yang dapat terjatuh dari atas yang dapat membentur kepala. Ya. Lalu yang kedua terdapat benda-benda yang dapat menyebabkan kepala terbentur ya, tetapi tidak mesti dari atas ya. Semisal ada bambu atau besi atau jenis-jenis benda yang lain ya. Di mana ketika seorang pekerja tersebut berjalan ada resiko pekerja tersebut semacam membentur dari benda tersebut. Lalu yang ketiga yaitu terdapat bahaya listrik ya, baik berupa sengatan listrik ataupun percikan api atau api yang diakibatkan oleh listrik tersebut. Terdapat 3 jenis head protection ya. Yang pertama yaitu head protection kelas A, di mana jenis tersebut melindungi pekerja dari benturan ya, dengan perlindungan terbatas terkait dengan perlindungan dari sengatan listrik ya. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu jenis head protection yang sama seperti jenis yang A, di mana dia memberikan perlindungan dari benturan, dari benda dari atas atau dari samping ya, boleh dikatakan. Selain itu, untuk jenis head protection kelas B itu boleh dikatakan merupakan pelindung kepala yang memberikan proteksi tertinggi terkait dengan bahaya listrik, bahaya terkait kelistrikan ya. Lalu untuk jenis head protection yang terakhir yaitu kelas C, boleh dikatakan untuk jenis ini hanya melindungi pekerja terhadap benturan tanpa memberikan perlindungan dari bahaya kelistrikan. Untuk jenis alat pelindung diri selanjutnya yaitu eye and face protection. Jadi alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mata dan wajah ya. Jenis alat pelindung diri ini biasanya diperlukan ketika seorang pekerja berada di sebuah lingkungan yang memiliki bahaya, diantaranya flying objects atau benda yang dapat melayang atau terbang. Lalu selanjutnya logam cair yang dapat mengenai mata ataupun area wajah. Lalu
kimia cair ya, atau asam cair, lalu ada gas kimia ataupun uap kimia yang dapat mengenai area wajah ataupun mata. Lalu yang tidak kalah penting juga, jenis alat pelindung diri ini diperlukan ketika seorang bekerja di area kerja yang terdapat radiasi cahaya yang dapat mengenai mata atau area wajah. Terdapat beberapa jenis eye and face protection ya. Yang pertama disebut safety spectacles ya, lalu yang kedua disebut goggles, lalu yang ketiga disebut welding shields, lalu yang keempat laser safety goggles, lalu yang terakhir disebut dengan face shields. Untuk jenis eye and face protection yang pertama yaitu safety spectacles, atau di Indonesia kita mungkin sering menyebutnya sebagai kacamata safety ya. Jadi jenis alat pelindung diri ini melindungi mata dari benda-benda yang terbang atau melayang ya, yang dapat menghantam mata ya, atau dikatakan alat pelindung diri ini ya, safety spectacles ini merupakan kacamata yang memiliki lensa anti benturan ya. Lalu jenis yang kedua yaitu goggles ya. Jadi seperti kita lihat di sini salah satu contoh dari goggles ya. Jadi dia boleh dikatakan melindungi mata dan area sekitar mata ya, area sekitar mata dari benturan, lalu debu dan percikan cairan ya. Selain itu, beberapa jenis goggles itu bisa digunakan atau dikombinasikan dengan kacamata resep atau kacamata baca ya. Lalu jenis yang selanjutnya terkait dengan eye and face protection yaitu welding shields. Jadi seperti namanya yaitu welding shields, maka kegunaan dari jenis alat pelindung diri ini adalah digunakan untuk dalam proses pengelasan ya. Sehingga alat pelindung diri ini boleh dikatakan melindungi mata dan area wajah dari bahaya-bahaya saat pengelasan, di antaranya panas yang disebabkan dari infrared atau intense radiant lights ya. Selain itu, jenis alat pelindung diri ini melindungi mata dan area wajah dari flying sparks atau percikan api. Lalu ada metal spatter and slag chips, atau dikatakan besi atau logam-logam kecil-kecil yang dihasilkan ketika proses pengelasan ya. Lalu jenis eye and face protection yang lain yaitu laser safety goggles ya, boleh dikatakan fungsinya bersama dengan welding shields tanpa perlindungan di area wajah ya. Jadi dia lebih untuk melindungi mata dari intense concentration of light yang dihasilkan oleh aktivitas pengelasan atau laser ya. Lalu jenis eye and face protection yang terakhir disebut dengan face shields. Jadi boleh dikatakan ya saat ini face shield paling merupakan pelindung diri jenis eye and face protection yang paling sering disebut ya, dan hampir beberapa orang sekarang banyak yang punya jenis alat pelindung diri ini. Jadi face shield ini dirancang untuk melindungi area wajah ya, khususnya dari dust ya, dari debu, lalu splashes dan sprays, jadi percikan air ya. Namun face shield ini boleh dikatakan tidak benar-benar melindungi dari bahaya benturan ya, atau impact hazards. Karena itu apabila ingin face shield ini melindungi dari bahaya benturan, maka perlu dikombinasikan dengan goggles atau safety spectacles.